teman-teman, berjumpa kembali di channel kami Konten Kreatif. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem pencernaan makanan, khususnya untuk kelas 8 semester 1. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak saja langsung video berikut ini. Oke teman-teman, di dalam sistem pencernaan kita belajar mengenai organ pencernaan dan juga gangguan pada organ pencernaan. Pada saat kita makan, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan kita hancurkan menggunakan gigi sehingga ukurannya cukup kecil untuk lebih mudah ditelan ke dalam mulut. Selanjutnya, makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan juga ada yang namanya gerak peristaltik. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Dan di dalam lambung, makanan dihaluskan kembali sampai menjadi bubur oleh bantuan enzim-enzim. Adapun enzimnya, yaitu yang pertama, lambung menghasilkan pepsinogen. Lalu yang kedua, dinding lambung menghasilkan HCl yang berfungsi membunuh mikroorganisme yang ada dalam makanan. Dan yang ketiga, permukaan lambung mengeluarkan lendir yang berfungsi melindungi dinding lambung dari pepsin. Di bawah lambung ada organ yang namanya pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilopsin, steapsin, dan tripsinogen. Lalu setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus melalui usus 12 jari. Usus halus berfungsi menghasilkan getah usus halus yang mengandung enzim maltase, laktase, sukrase, tripsin, dan enterokinase. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Kemudian, sisanya akan dilanjutkan ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, terjadi absorpsi air dan juga mineral. Di dalam usus besar juga terjadi pembentukan vitamin K yang dibantu oleh bakteri. Nah, itu gunanya untuk pembusukan sisa-sisa makanan. Setelah sisa makanan sudah membusuk, nanti sisa-sisa makanan tersebut akan didorong menuju anus oleh gerak peristaltik. Sebelum keluar melalui anus, feses ditampung pada rektum, yaitu sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar, yaitu setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan sebagai lubang keluarnya zat sisa pencernaan. Setelah kita belajar mengenai organ sistem pencernaan, ada baiknya kita juga belajar mengenai gangguan-gangguan yang ada pada organ pencernaan kita. Gunanya agar kita dapat menanggulangi terjadinya gangguan pencernaan. Nah, apa saja gangguan-gangguan pencernaannya? Di sini yang pertama ada diare, gastritis, apendisitis, keracunan, malnutrisi, dan juga MAH. Kita jelaskan yang pertama dahulu, yaitu diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer. Lalu selanjutnya, gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lender pada dinding lambung. Penyebab penderita itu memakan kuman penyakit atau kadar HCl-nya tinggi. Lalu selanjutnya ada apendisitis. Apendisitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix
Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing. Lalu selanjutnya ada keracunan. Keracunan terjadi karena pengaruh beberapa bakteri, misalnya bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit tipes. Lalu selanjutnya ada malnutrisi. Malnutrisi merupakan penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pankreas atrofi yang kehilangan banyak retikulum endoplasma. Dan yang terakhir ada MAH. MAH merupakan gangguan yang disebabkan oleh meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan juga pola makan yang tidak teratur. Nah, selesai sudah dalam pembahasan terakhir. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk memahaminya? Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa ikuti terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. See you next video.